Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Aldora Aprilia Putri. Pada kesempatan kali ini aku masih akan buat video penjelasan dan tutorial untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pertemuan yang ke-10. Hari ini tutorialnya berjudul estimasi regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, video yang sebelumnya dan yang hari ini aku buat itu masih berpacu pada buku aku yang ini ya. Judulnya Metodologi Penelitian Akuntansi dan Manajemen oleh dosen aku sendiri, yaitu Bapak Ari Eksandi. Nah, untuk mempersingkat video ini, kita langsung aja ke tutorialnya yuk. Analisis regresi data panel adalah gabungan antara cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Judul penelitian ini adalah pengaruh size return of asset, debt to asset, rasio non-performing financing, dan penerbitan sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di tahun 2012 sampai 2016. Yang pertama adalah kita harus siapkan data Excel. Di sini ada file data Excel size, ROA, DAR, NPF, sukuk, dan ISR. Kemudian kita buka aplikasi eViews-nya. Lalu kita membuat file kerja baru. Di sini kita klik yang create a new files. Nah, kemudian di sini work file structure type-nya kita ubah jadi balance panel. Kemudian frekuensinya annual. Nah, di sini kita isi tahunnya di 2012. Start date-nya 2012 dan end date-nya 2016, karena kita mulai penelitiannya dari tahun 2012 dan 2016 sampai 2016. Kemudian number of cross section-nya kita isi 9. Setelah itu kita namakan filenya. Di sini aku buat data panel. Nama filenya ini optional, itu bebas terserah kalian. Setelah itu di oke. Nah, kemudian kita membuat template untuk variabel penelitian. Dalam hal ini kan tadi ada 6 yang sesuai Excel. Yang pertama itu variabel size. Pertama kita klik object, kemudian new object. Di sini kita masukkan name for objectnya size. Equationnya kita ganti jadi series dulu, kemudian di oke. Kemudian kita klik size-nya. Nah, di sini sudah muncul data-datanya. Kita copy dari file Excel yang tadi. Excelnya yang size. Nah, ini di copy. Setelah itu kita copy ke sini. Kita klik edit. Oke.
kita lakukan juga untuk data variabel yang lain. Setelah itu klik objek lagi, kita ketik, setelah itu adalah row. Oke, rownya kita klik, rownya kita copy, yes. Ini oke. Setelah itu yang J sini kita isi der, oke. Dernya kita open, kita copy lagi dari sini. Nah, kalau udah kita melakukan analisis statistik deskriptif. Di sini langkah yang pertama kita lakukan adalah kita klik quick, kemudian grup statistik, lanjut ke deskriptif statistik, kemudian pilih yang common sample. Nah, di sini kita masukin semua yang tadi variabelnya. Kita ketik size, row, dar, mpf, sukup, dan isr. Ada 6 variabel. Kemudian kita klik OK. Nah, ini udah muncul. Bisa kita lihat. Tunggu. Nah, ini outputnya, hasilnya sudah keluar. Pada data ini menunjukkan bahwa jumlah data atau observation yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 sampel dalam setiap variabelnya.
di sini ada mean atau rata-rata data diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah. Menurut Winarno 2015, nilai mean terbesar dialami oleh variabel size di sini sebesar 16,39022, sementara ROA memiliki nilai mean terkecil yaitu sebesar 0,13160. Kemudian ada median atau nilai tengah, yaitu rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap. Median terbesar dialami oleh variabel size yaitu sebesar 16,46000, sementara variabel sukuk memiliki median terkecil yaitu 0. Maksimum adalah nilai yang paling besar dari data Winarno. Maksimum terbesar dialami oleh variabel size di sini sebesar 18,18000, sementara variabel ROA memiliki maksimum terkecil yaitu 0,038100. Kemudian minimum adalah nilai paling kecil dari data. Minimum terbesar dialami oleh variabel size di sini sebesar 14,29000. Sementara variabel sukuk memiliki minimum terkecil yaitu sebesar ini 0. Kemudian standar deviasi adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. Nilai standar deviasi terbesar dialami oleh variabel size sebesar 1,075476, yang berarti bahwa variabel LDR memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel lain selama periode penelitian. Sementara ROA mempunyai tingkat resiko yang paling rendah. Di sini sebesar 0,10404 selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Kemudian ke skenews adalah ukuran asimetri distribusi data sekitar mean. Skenews dari satu distribusi simetris atau distribusi normal adalah 0. Positif skenews menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan dan negatif skenews memiliki ekor panjang di sisi kiri. Untuk variabel DAR dan sukuk memiliki nilai data di atas 0. Nah, di sini DAR-nya adalah 1,763015 dan sukuknya 2,474874, yang berarti bahwa simetri distribusi data di sekitar mean tidak normal. Sedangkan variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai sekitar 0, yaitu nilainya yang ISR 0,139490, size-nya 0,032967, ROA-nya 0,996190, dan NPF-nya sebesar 0,209441, yang berarti bahwa asimetris distribusi data di sekitar mean bersifat normal. Kemudian kurtosis. Kurtosis ini mengukur ketinggian suatu distribusi. Kurtosis suatu data berdistribusi normal adalah 3. Bila kurtosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan leptokurtis terhadap normal. Bila kurtosis kurang dari 3, distributor datanya datar atau pletikurtik dibandingkan dengan data berdistribusi normal. Nah, untuk variabel DAR dan sukuk memiliki nilai kurtosis yang lebih dari 3. Variabel DAR di sini nilai kurtosisnya 4,342183 dan sukuknya sebesar 7,125000, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai kurtosis kurang dari 3. Ini, dan ini, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Nah, di sini ada Jacques Bera
adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Dengan H0 pada data berdistribusi normal, uji Jacques-Berbera didistribusi dengan X pangkat 2 dengan derajat bebas atau degree of freedom sebesar 2. Kemudian probability menunjukkan kemungkinan nilai Jacques-Berbera melebihi nilai absolut. Nilai terobservasi di bawah nilai hipotesis 0. Nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis 0 distribusi normal. Nilai probabilitas variabel ISR sebesar 0,479723, size sebesar 0,405041 dan NPF sebesar 0,747517 lebih besar dari alfa sama dengan 5%, kita tidak dapat menolak H0 bahwa data berdistribusi normal. Seperti itu. Kemudian udah selesai. Jadi itu tadi video tutorial dan penjelasan mengenai estimasi regresi data panel pada analisis regresi data panel. Semoga video ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi semua yang nonton. Untuk segala kekurangannya pada video ini mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.